Terus hajatnya Kerdiai apa tadi? Hajatnya itu pengen lunas utang. Terus terang aja. Terus juga pengen punya modal itulah. Karena saya punya pemikirannya, punya cita-cita. Bapak mau punya modal berapa? 10 miliar cukup gak? Siap, cukup. Oke. Jadi Bapak bertiga sama Ibu nanti diterangi sama Bapak yang tadi saya kirimin tuh videonya. Coba terangin. Jadi kalau Bapaknya nggak yakin, nggak bisa. Bapak harus yakin dulu. Bapak harus yakin. Maksudnya? Bapak harus yakin dulu di dalam hati. Yakin, Bapak harus yakin. Nggak mungkin. Lu kan masih mikir besok setelah gue pensiun apalagi nih? Gue lagi perlu duit nih 10 miliar. Oh, itu memang itu perencanaannya gitu. Nggak boleh Pak. Di RDAY Pak, tanpa kerja duit datang 10 miliar. Siap kalau gitu. Tanpa kerja duit 10 miliar. Siap. Pak, karyawan saya yang ngurusin kuda, besok kan kita mau ada lomba kuda internasional, piala presiden, kuda di Anantia besok. Ada 620 ekor kuda besok lomba. Salah satu kita ngirim kuda 6. RD besok ngirim kuda 6. Di sana lomba kuda besok. Lomba internasional presiden. Nah, tadi staf saya bilang, Pak, kita mesti sewa baby sister, Pak. Buat apa? Buat ngerawat kuda. Ah, ini baby sister datang sendiri. Lo sebelumnya kerjanya apa? Sebelumnya? Iya. Iya, namanya apa tuh? Sister. Hah? Baby sister. Ah, iya. Tuh ada. Itu baby. Cuma ini namanya baby horse. Ya. Baby horse emang ya. Baby horse. Gitu Pak. Jadi Bapak tenang aja. Jadi ucapan adalah doa. Kita kebanyakan mikir Pak. Orang besok kok hari Kamis. Hari ini kita malam udah mikir. Kata Allah ya nggak boleh dong. Nggak boleh. Ada gak sih contohnya? Ada Pak. Lo kasih tahu. Pakai mic. Siap. Bapak, Ibu. Apa yang ditekankan Pak Haji tadi, yang utama yang menjadi pondasi adalah harus yakin. Yakin ini menjadi pondasi. Pondasinya. Apapun aktivitas amalan yang kita lakukan, tapi kalau tidak dipondasi dengan keyakinan, maka akan roboh. Pondasi juga nggak boleh pondasi cuman 10 cm loh Pak. Pondasinya kalau bisa dalamnya tuh 0,5 meter. Minimal. Bahkan kalau bisa dalamnya 1 meter. Saya udah yakin Pak Haji. Belum. Kurang dalam. Tambah dalam lagi. Lo lihat nih. Soalnya ini kan tanahnya gelombang. Tanahnya paku bumi. Hah? Pakai paku bumi. Pakai paku bumi. Lebih dalam lagi. Karena kita lagi mau bangun gedung. 70 lantai. Begitu. Ini kan kita enggak. Saya udah yakin Pak Haji. Belum. Gak mungkin yakin kayak lu begitu. Karena hajat kita gede. 10 miliar. Jadi Bapak mesti yakinnya ditancepin. Kayak rumah. Kok rumahnya retak-retak? Pasti pondasinya itu gak dalam. Pasti semennya gak maksimal. Pasti. Lanjut. Jadi utama di situ. Nah, apa yang mau dikuatkan oleh Pak Haji dalam hal ini tentang keyakinan, ada ilmu yang diberikan Allah melalui ayatnya di Al-Quran. Dan itu kan butuh keyakinan. Kalau nggak yakin berarti nggak bisa, karena ini adalah kisah yang disampaikan Allah kepada kita untuk membuat keyakinan kita. Maka keyakinan dulu bahwa kalau kita yakin Al-Quran ini benar, maka kisah itu bisa kita terapkan untuk diri kita. Tapi kalau nggak bisa, maka apa dikatakan Pak Haji? Harus yakin dulu. Yakin Quran menjadi petunjuk saya. Dengan kisah itu, dengan cerita seperti itu, bisa saya copy paste. Saya bisa juga seperti itu. Apa itu yang menjadi motivasi dari
ayat Al-Quran itu. Di mana itu yang harus bisa kita ambil pelajaran? Bapak Ibu ambil pelajaran dari satu ayat Al-Quran di surat Ali Imran. Ali Imran itu artinya kan keluarga Imran. Imran itu adalah bapaknya Siti Maryam. Nggak datang yang punya Maryam. Siti Maryam itu bapaknya Imran itu. Ambil di satu ayat saja, ayat 37. Boleh dibuka. Kalau mau dibuka, ayat 37. Itu kisah yang menguatkan kita bahwa rezeki itu bisa Allah datangkan kepada kita. Apa itu? Maryam itu adalah seorang gadis yang disucikan. Dia tidak pernah keluar. Disiapkan untuk beribadah terus di mihrabnya istilahnya. Di mihrab itu tempat ibadah. Tidak pernah masak, tidak pernah belanja, pokoknya ibadah saja, munajat kepada Allah. Apa yang terjadi di situ? Zakaria setiap saat menengok kondisinya Maryam, pasti di sisinya tersedia makanan, buah-buahan, bahkan makanan dan buah-buahannya itu bukan buah-buahan dan makanan yang musim saat itu. Di saat itu tidak ada musim durian misalkan, di situ tersedia durian. Di saat itu tidak musimnya apel, di situ tersedia apel. Apa saja tersedia di situ. Jadi menjadi surga yang dinikmati di dunia oleh Maryam. Ditanya oleh pamannya, Zakaria itu adalah pamannya Maryam yang dititipi untuk merawat. Karena Imran meninggal dunia, tinggal diurus oleh ibunya. Maka untuk menjaga dititipkan di pesantren lah begitu. Tapi tempat khusus. Sementara Maryam tidak pernah masak, tidak pernah belanja, tidak pernah GoFood, tidak pernah order nasi padang, ya Mas ya. Tapi di situ tersedia. Maka Zakaria bertanya di ayatnya, di situ bertanya, Maryam, dari mana itu makanan yang sebanyak itu setiap hari ada di sisimu? Wajar kan itu pertanyaan? Wajar. Tapi yang tidak wajar adalah jawabannya Maryam. Yang menjadi ilmu bagi kita nih, semua. dengerin jawabannya nih. Alhamdulillahnya Maryam jawabnya bukan nggak tahu, tahu-tahu ada. Ya, kalau jawaban itu berarti tidak bisa kita copy. Dari mana? Kita kan nyari-nyari. Mungkin dari Padang yang ngirimin gitu ya, nasi Padang. Ini Padang lagi bangkrut. Padang lagi bangkrut. Yang ada dikirimin piringnya doang, sama bil tagihan. Nah, kalau jawabnya Maryam seperti itu kita tidak bisa menjadi ilmu. Tapi apa jawaban Maryam? Ini semua berasal dari Allah. Artinya apa? Karena dengan kedekatan Maryam beribadah kepada Allah, maka Allah menjamin rezekinya. Bapak waktu lahir bayi oe kan dijamin sama Allah. Herannya tete ibunya datang tuh deketin mulut bapak. Tapi giran seusia saya, apakah tetenya datang? Enggak, saya nyari tete. Betul gak Pak? Bapak nyari tete gak? Jawab lu, kalau enggak gue sambit kacamata le. Ini mumpung kacamata gue nggak pakai deh. Waktu kita bayi Pak, bayi teteknya deketin ke mulut kita, betul?
Tapi di saat kita usia 50 tahun, mulut kita nyari Nyari tete. Percaya gak Pak? Iya. Yang bener lu. Iya. Saya terbalik malah. Kalau saya malah yang tadi suami saya. Oh, ibu yang deketin tetenya ke sana. Iya Pak, karena dia gengsi. Ya udah kalau udah bisa tidur, oh tandanya mau. Ya udah aku ngusel sendiri. Gue pesen kayak dia 3. Gue pesen kayak lo 3. Gue pesen kayak lo 3. Dibungkus. Karetnya 2. Orangnya gengsi, nggak mau. Oh iya. Pokoknya gengsi lah intinya. Ya saya yang sering. Mendingan gue gengsi ya. Biar tetenya nawarin gue semua ya. Oh dasar lo. Lanjut bos. Ya. Ini judulnya tete ya sekarang ya. Jadi dengan jawaban Maryam yang seperti itu, berarti itu ilmu bagi kita. Ilmu apa? Ilmu keyakinan bahwa rezeki yang kita butuhkan itu Allah dengan mudahnya, dengan kehendaknya menghadirkan ke hadapan kita. Maka dari pertanyaan yang disampaikan Zakaria kepada Maryam itu dicontek dong Dicontek. oleh Zakaria. Kenapa dicontek? Zakaria sudah lanjut usia. Istrinya sudah lanjut usia dan mandul. Tidak punya anak. Belum punya anak. Maka dengan keyakinan yang seperti Maryam jalan itu, maka Zakaria juga ke mihrabnya Zakaria, tempat ibadahnya. Mohon hajat kepada Allah dengan penuh keyakinan, diiringi oleh ilmu yang diberikan oleh Maryam tadi. Maka Zakaria mohon keajaiban dari Allah, anugerah dengan apapun kondisinya, mungkin pasti bisa punya anak. Saat sholat berdiri, saat berdiri masih berdiri, itu sudah dijawab oleh Allah. Kamu pasti punya anak yang bernama Yahya. Gumun dong, heran dong, apa iya Allah? Ini. Maka untuk menutup ilmu ilmu 18 biar tidak keluar, apa tandanya Allah? Maka Allah mengunci mulutnya untuk tidak bisa bicara, tidak mampu untuk berkomunikasi dengan manusia. Selama berapa? 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena proses 3 bulan itu berarti rahimnya sudah jadi. Biar tidak komen. Keguguran. Biar tidak keguguran. Karena kalau komen, disitu kan bilang, kamu tidak akan tandanya kalau Allah memberikan keturunan, kamu tidak bisa berkomunikasi, berbicara dengan manusia. Jadi kalau tidak dikunci oleh Allah, dia komen, mikir, nah, iya Allah piye kok iso nganu aku gini. Apa mungkin kan gitu kan? Ragu-ragunya keluar, komen, cerita ke orang, dibully, akhirnya jadi jengkel, cerewet, dari mikir komen itu. Maka oleh Allah dikunci untuk tidak berkomunikasi. Sebenarnya kalau mulutnya dikunci banyak yang sukses gak sih Pak? Banyak Pak, salah satunya sapi. Sapi keluar dari kandang kan mulutnya ditutupin ember. Supaya nggak makan padinya tetangga. Iya Pak? Lihat gak di kampung-kampung? Dibrongsong. Mulutnya sapi dibrongsong. Kenapa? Biar dia nggak makan padinya. Iya, tapi rata-rata nanti kalau udah sampai di Pengangonan nih, di lapangan Pengangonan, dibuka, makan, gemuk Pak. Takutnya apa Pak? Sapinya mati. Kenapa? Padinya baru dipupuk. Rumputnya baru disemprot. Mati. Ada hikmahnya gak? Ada. Makanya biar Bapak terkabul bertiga, berani gak mulutnya dibrongsong? Hah? Lanjut. Ya, jadi dengan itu maka menjadi ilmu bagi kita bahwa
Kalau kita punya hajat, maka bukan 90% kata Pak Haji, harus 100% yakinnya bahwa Allah pasti mengabulkan ijabah hajat kita semua. Tapi syaratnya harus apa? Harus dengan keyakinan yang tingkat dewa, keyakinan yang tinggi, 100% yakin mendekat kepada Allah seperti Maryam, seperti Zakaria. Suatu yang tidak mungkin kalau sudah mendekat kepada Allah jadi mungkin. Jadi yang impossible menjadi imnya hilang, jadi possible, pasti mungkin, pasti terjadi. Nah, hanya bapak-bapak, ibu-ibu pasti di benaknya, di pikirannya, di otaknya bertanya, bilang ke Pak Haji pasti. Apa ngomongnya? Itu kan Nabi. Saya kan manusia. Saya kan manusia yang lemah, Pak Haji. Bela dirinya gitu. Itu Maryam kan juga anak Nabi. Dikelilingi oleh Nabi, dilindungi oleh Allah. Lah saya gimana? Apa mungkin? Nah, gitu ya. Kira-kira begitu kan? Iya dong, bela diri kan. Bela diri. Otak kita, di hati kita, di pikiran kita yang terbersit seperti itu. Maka keyakinan. Apa? Ada yang lain, bukan Nabi, bukan keluarga Nabi. Ini kan yang harus kita tunjukkan. Supaya kita tambah yakin. Kalau kita kasih contoh Nabi, banyak kan Nabi yang punya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa dengan tongkatnya saja. Nggak nanya ke Allah, pukul. Pak Haji ngajari pakai centong, ya sudah. Centongin. Praktekin aja centongnya aja, nggak usah mikir. Orang Bekasi, bayi udah mati, dicentongin bisa hidup lagi. Ada gak? Ada. Testimoni kan kemarin. Ya, itu keyakinan. Nah, kalau saya manusia biasa gimana Pak Haji? Manusia biasa untuk hajatnya bisa terkabul harus menjadi manusia yang luar biasa. Caranya gimana? Karena kita mau punya hajat yang ekstrim, yang besar, maksa hajat kita, maka ya kita mendekat ke Allahnya juga harus ekstrim, harus maksa, harus luar biasa. Siapa itu? Ada contohnya. Contohnya ada di kisahnya Nabi Sulaiman. Saat mengundang ratu cantik yang bernama Ratu Balkis untuk diundang ke kerajaannya Nabi Sulaiman, di mana kisah itu ada di surat An-Naml ayat 37 ayatnya juga. Kisah Nabi Sulaiman mendatangkan istananya Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman. Karena ada isu, ternyata Ratu Balkis walaupun cantik itu katanya kakinya banyak kayak kuda. Nah, penasaran Nabi Sulaiman kan ceritanya gitu. Maka bikinlah kolam di depan masuk ke istananya. Atasnya pakai kaca. Sehingga karena Ratu Balkis nggak ngerti itu kacau, dikira harus masuk ke air, maka apa? Ya, ini dicincing gini. Akhirnya Nabi Sulaiman tahu, enggak ya, cantik ternyata kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, Nabi Sulaiman bikin kejutan, bikin sayembara. Siapa dari kalian yang mampu memindahkan singgasananya Ratu Balkis ke depan saya sini secepatnya untuk duduk Ratu Balkis, sehingga biar takjub kan gitu. Ada sekelompok jin satu yang bernama jin Ifrit menawarkan diri. Maka untuk kekuatan
masih terkenal sampai sekarang, jin Ifrit. Cari jin Ifrit itu bisa membantu biasanya. Nawarkan kepada Nabi Sulaiman, saya mampu untuk memindahkan singgasananya Ratu Balkis ke hadapan Tuan sebelum Tuan beranjak dari tempat duduk. Sebelum beranjak dari tempat duduk, istananya sudah datang. Sesungguhnya saya termasuk yang mempunyai kekuatan. Tapi itu adalah jin Ifrit. Ditanya lagi sama Nabi Sulaiman, ada lagi yang lebih cepat. Ada seorang hamba, berarti manusia dong, seorang hamba yang mempunyai ilmu dari membaca kitab. Dia berkata, saya mampu memindahkan singgasana tersebut ke hadapan Tuan sebelum Tuan mengedipkan mata. Jadi sekejap saja. Jadi bilang begitu langsung ada di depan Nabi Sulaiman. Sekejap saja. Apa yang bisa kita ambil benang merah ilmu dari situ? Dia manusia biasa, hamba, punya ilmu. Ilmunya ilmu apa? Membaca kitab. Berarti kalau kita punya ilmu membaca, yang diajarkan Pak Haji, membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca kitab, orang yang membaca Al-Quran sekarang, pasti diberikan ilmu lebih oleh Allah. Contoh ini tadi, Isa itu adalah manusia biasa. Bukan nabi, bukan keluarga nabi, bukan anak nabi. Tapi mampu mempunyai kekuatan lebih untuk hajatnya Nabi Sulaiman pindah. Hanya sekedip mata itu berarti belum sampai, sekedikan gini aja. Kalau Pak Haji setepukan saja, ditepuk. Jadi kalau kita mau seperti itu harus punya ilmu. Mendekat ke Allah seperti itu dengan cara apa? Baca Al-Quran. Jadi bukan Nabi Sulaiman yang memindahkan kan? Siapa? Jin? Bukan. Lebih cepat dari jin. Manusia. Jadi alasan bahwa kisah yang kita ceritakan tadi itu kan Nabi. Sudah terbantahkan di kisahnya Nabi Sulaiman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua mungkin tidak berarti punya ilmu seperti itu. Mungkin. Sangat mungkin. Maka keyakinan dan ditanam paling dalam. Paling dalam. Kata Pak Haji tadi apa? Paku bumi, pasak paku bumi. Dalam. Sehingga dalam sekali, gedungnya seberapa pun jadi kuat. Pondasinya seperti itu yang kita yakini. Jadi tidak ada rasa apa tadi? Mengeluh, sedih, mikir, hilang semua. Kalau itu hilang, kita bisa memindahkan apa saja yang dari mana. Kalau dia memang sekejap, nah kita paling tidak butuh proses besok. Mobil ini jadi milik saya. Jangan diajarin gitu, ntar mobil gue dipraktekin. Oh, jangan, ini emang nggak boleh diajarin. Kemarin ada tamu gue, foto gue ditaruh di alat kelamin, gue ngasih duit, ya kan? Senjata makan tuan, aduh, lo nyontoin apa kayak gitu? Tanah nanti juga. Kebun sawit, nah, toko apa namanya? Ruko. Ini jadi milik saya untuk nasi Padang yang cabang ketiga. Jadi nasi Padang itu manajemen gampang, ya. Padang pertama istri dari Bogor. Padang kedua di sana istri dari Bandung.
Padang ketiga di sana, istri dari Papua. Istri yang di timur dari Papua. Nah, sehingga seminggu sekali tinggal kontrol. Iya. Bekasi sana kontrol saja. Sebulan langsung alat lamino peot. Tinggal bikinkan aja itu. Iya. Jadi istri yang nyetor ke bapak. Jangan bapak ngasih ke istri, saya nggak setuju. Zaman sekarang istri wajib nyetor ke suami. Saya sendiri. Hah? Hah? Tetap nenek ke suami. Oh goblok. Ya Allah. Ya, Jadi maunya itu yakin di Al-Quran seperti itu Bapak ya? Yakin. Maka sesuatu Ali Imran-nya ayat 37. Pak, Ayat ketiga, surat ketiga, ayat ke-37. Coba. Pak, enaknya nih Pak di RDAY, dasarnya semuanya ada di Al-Quran semua. Semuanya ada. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, ada. Sedekah subuh nggak boleh bolong, ada. Memang saya agak ekstrim harus maksain. Emang banyak yang di luaran sana yang pada nggak setuju maksain. Loh, dasarnya ada di Al-Quran dalam waktu sempit dan waktu longgar. Jadi sempit itu kalau pas kita lagi bokeh, paksain. Tapi kan di luaran sana kok sedekah dipaksa. Gak apa-apa, hak gue, itu kan pasien gue bukan pasien lu. Nggak bisa Pak, nih maaf nih Pak. Bapak kan dulu pernah punya istri. Pada saat ML, pada saat spermanya mau keluar, ditekan nggak Pak? Nggak mungkin. Itu namanya maksa gak? Maksa. Mana ada orang mau spermanya keluar dicabut. Bisa dipukul lo sama istri lo, gebluk aja. Papa. Ya betul? Terus yang kedua, Mana mic-nya, mana mic-nya, mic, pakai mic, pakai speaker. Anam itu. Anam. Ayat. Ayatnya coba 37 juga. Berapa? Bisa. Pokoknya Bapak tinggal paksain. Kalau Bapak pernah berguru ke Kiai A, Kiai B, Kiai C, pending dulu. Bapak pakai dulu ilmu RDAY. Bapak pernah berobat ke Cipto Mangunkusumo RSCM. Sekarang Bapak berobat di PMI Bogor. Stop dulu obat rumah sakit RSCM. Minum yang di PMI Bogor dulu. Ini enggak. Pindah berobat ke PMI Bogor, pindah berobat ke RDAY, yang di sana masih dipraktekin. Nggak bisa bos. Kalau ibarat obat, Bapak minum yang di RSCM juga, minum juga yang sekarang di PMI Bogor. Akhirnya apa? Overdosis. Ya iyalah, lu sekarang gurunya siapa? Gue SD Impres, ya udah pakai dulu. Jangan dibanding-bandingin sama yang di sono, kan sono kiai, bukan kiai. Gue SD Impres, ya udah pakai ilmu gue dulu. Kalau ilmu gue manjur, Pak, zaman dulu Pak, kalau Bapak ingat nih zaman dulu, zaman saya kecil, itu kalau kita masak Pak, santan, itu supaya santannya nggak pecah, diapain zaman dulu nenek saya? Pakai daun pisang Pak, dicemplungin ke dalam sayurnya. Jadi kalau kita nggak aduk nggak bakal pecah. Dulu nenek saya nggak pernah tuh makanan basi. Kenapa? Karena dicampurin bawang putih 3 ganjil, cemplungin peluk, nggak bakal basi Pak, sampai besok juga nggak basi. Ini kan ilmu kearifan lokal. Zaman dulu kalau Bapak masak keasinan emang dibuang? Enggak. Zaman dulu pakai apa? Pakai kentang. Iya betul. Kentang dipotong-potong, dimasukin ke dalam, jadi nggak asin. Apa itu ilmu aliran sesat? Enggak lah.
Ini ilmu zaman dulu, Pak. Zaman dulu kalau misalkan Bapak jedotan nih, lari-lari, sininya benjol, kan diuyak pakai rambut mamanya. Betul gak? Iya. Zaman dulu Pak, kalau tetangga depan ada yang meninggal, kita dikasih apa nih? Dikasih bengle Pak. Bengle yang kayak kunyit itu. Ditaruh di jidat, jadi sini. Ya betul. Atau kalau kita ada apa-apa ke dapur, penggorengan atau panci yang hitam dicolok. Ditaruh. Apa itu aliran sesat? Enggak lah, ini ilmu karipan lokal Pak. Atau anak kecil maghrib-maghrib zaman kita dulu kecil. Sama nenek kita disuwuk atau dicamahan. Atau digembokin biar gak rewel. Atau kalau kita mau piknik nih, bawa anak kita masih bayi nih. Bawa tanah yang buat ngubur ari-ari sedikit aja buat syarat. Dibawa deh, ntar kita gak bakal rewel. Walaupun jauh ke rumahnya neneknya, ke rumah tantenya nginep, itu anak gak bakal rewel. Kan udah bawa tanah itu. Dipegang, bungkus pakai plastik, bawa udah. Tidur deketin dia situ. Daripada rewel, Bos. Oh itu, iya itu ilmu kearifan lokal, ilmu kearifan lokal zaman dulu, tapi masih manjur, bukan aliran sesat, Bisa dipraktekkan di alam modern sekarang Pak ya? Iya, Pak, kan yang pada nggak setuju tuh yang lahiran tahun 90, lahiran tahun 2000, kita kan lahiran tahun 70 masih ngalamin Bos. Itu orang-orang yang pada nggak setuju sama ilmu RDI karena dia lahirannya tahun 80, tahun 90, tahun 2000. Apa sekarang orang yang lahiran tahun 2000 kenal yang namanya penyanyi Ebit GAD? Obi Mesak, Panci Pondah, nggak kenal. Zaman kita kan itu ya kan, Obi Mesak ya. Pance Pondang yang lahiran tahun 70. Bruri Peso 5 ya. Iya. Dedi Dores ya. Gito Rolis ya. Jadi maunya saya Pak, biarinlah di luaran sana dia ngomong negatif tentang kita RDAY nggak apa-apa. Yang penting Bapak praktekin dulu, manjur gak kayak zaman dulu nih. Orang sakit gigi, colek alat kelamin, taruh di gusi. Sakit kista, giginya ada kistanya, daripada dioperasi, colek alat kelamin, taruh di kistanya. Gusi bengkak, colek. Manjur. Pak Haji, pernah saya juga mengalami seperti itu. Sakit gigi pakai urinnya pakai air kencing. Iya, sembuh gak? Alhamdulillah. Nah, ini nggak sembuh-sembuh Pak, bisa gak Pak? Dikencingin nih Pak. Saya malah untuk di warung Pak Haji. Iya. Pernah Pak? Iya, itu kan ilmu karipan lokal Pak. Jadi ilmu karipan lokal nenek kita zaman dulu banget. Zaman dulu Pak, kalau Bapak anyang-anyang, kencing tuh anyang-anyang, obatnya apa? Jempolnya diikat pakai jerami. Kalau sekarang kan nggak ada jerami, jempolnya diikat pakai karet. Betul nggak? Iya, karena namanya orang Cina-Cina kalau jeduk gitu saya ambil sama saya. Uyat. Iya, semua anak Cina-Cina itu gitu. Sekarang masih juga ada Pak. Masih ada. Banyak. Dilihat. Ini anyang-anyang dibawa ke dokter. Ya gak usah, tinggal karena nggak ada jerami, nggak ada oman, jerami kan nggak ada. Gantinya karet. Diikatlah jempol kita pakai karet. Udah normal, kencingnya normal. Itu ilmu zaman dulu Pak. Simbah gue dulu, nenek gue. Pengen dagangan rame zaman dulu. Cebok alat kelamin kita disiramin di depan warung. Supaya kalau ada orang yang nyiram tanah kuburan tawar. Kalau ada yang mau ngambil pelanggan kita tawar. Kita dagang apa? Nasi Padang. Bahan baku nasi Padangnya kayak beras, daun bawang. Dilangkain dulu 9 kali sama kita. Boleh bapak, boleh ibu, langkain dulu. Nah zaman dulu Pak, kalau bapak lihat ada orang kendurian. Ya kendurian tuh orang mati dikasih selamatan, namanya kendurian. Itu sebelum kenduriannya berkatnya dimakan sama kita sekeluarga, dimasukin dulu ke dalam kolong. Supaya apa? Supaya sawan, biar nggak sawanan.
Betul ya? Barulah dimakan tuh kenduriannya bareng-bareng makan. Apanya berkatnya ya? Kalau enggak, waduh, sawan bos. Itu kan kendurian orang mati. Nah, iya. Nanti kan ada ayam ingkung di suwir-suwir kan, ada di atasnya. Nah, itu kita dikolongin dulu baru dibagi-bagi. Itu orang bilang, ih itu ilmu apa bos? Lo coba nggak dikolongin, bohong lo nggak sawan. Pasti sawan. Nah itu ilmu zaman dulu. Orang mati depan rumah biar nggak sawanan kan mayatnya mau dibawa keluar ke kuburan. Yang anak bayi mesti dikasih bengle. Atau itu injet. Yang kayak kunyit tuh. Injet namanya injet. Taruh. Atau panci dah tuh hitam-hitamnya. Penggorengannya tuh. Angusnya. Taruh. Kayak India, iya betul. Kalau enggak, bohong tuh anaknya enggak rewel. Kok rewel dibawa ke dokter? Senengan dokter. Dokter ada orderan, padahal goblok. Orang tuh ilmu karipan lokal. Jadi maksud saya, ya. Pak Haji, itu pernah saya alami juga ya. Anak saya yang paling gede itu nangis terus segala macam. Apa? Yang paling gede itu anak saya itu nangis terus pada usia. Ya. Kurang lebih 8 bulan lah. Anak bapak nangis terus? Ya waktu itu. Di usia 8 bulan? 8 bulan. Iya. Terus gimana? Obatnya apa pak? Ya? Obatnya apa zaman dulu? Ya itu pakai itu. Pakai apa? Pakai bukan arang, bawang putih itu. Oh iya. Terus terang aja. Itu nenek bilang, mana mah goblok juga gitu hasilnya. Itu kan istilah Sunda itu kan. Iya. Saya dari Garut kan aslinya. Kamu goblok kamu itu katanya. Pakai obat segala macam. Karunya kasihan. Nih. Alhamdulillah. Iya, zaman dulu kalau kita Maghrib punya anak itu jam selesai udah tidur nyenyak. Iya, kalau kita dulu punya anak kecil, cegukan. Itu obatnya pakai apa, Pak? Pakai koran, kalau nggak pakai tikar yang dari itu pandan, taruh di jidatnya dia. Jilat. Kalau baby kan orang Cina kan nggak percaya. Ya. Itu pokoknya tak gigit gitu, tak anual gitu. Tempelin ya. Nah, kalau kan sukanya kan keluarnya mati-mati. Iya. Nah, itu terus dia kan pernah nggak sama saya. Jadi rewel gitu. Terus dia diam-diam tak gendong, pakai sendiri. Iya. Anaknya Cina. Iya, Karena orang Jawa sih saya. Terus celana dalam dari remaja sampai sekarang. Balik. Dari dulu dari nenek saya ngajarin gitu dari remaja sampai sekarang. Ini aja lagi juga tak balik. Sekarang dalam kamu dibalik. Balik lah Pak. Kasih lihat bapak-bapak biar dia tambah percaya. Kasih lihat dulu. Simpan dulu biar Allah dia nggak percaya. Kasih lihat. Anamel 37, 38, 39, 40 itu beruntun. Iya, Ali Imronnya satu ayat. Ayat 37. Oke, kalau Anamel 37, boleh 37, 38, 39. oke. Bapak dari mana belakang? Kasih mic-nya. Bapak dari mana? Dari Indramayu, Pak. Oh iya. Apa kegiatannya sehari-hari? Kegiatan, belum ada kegiatan, Pak. Belum ada. Iya. Terus sekarang ke RDI apa hajatnya? Hajatnya ingin utangnya lunas, pasti, Pak. Oke. Yuk sebelahnya. Dari mana? Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Kubaran Lama Pak Haji. Sehari-harinya apa? Gabut Pak Haji. Apa? Seruntulan. Contohnya? Contohnya saya minta-minta ke orang untuk makan. Karena kedua orang tua saya udah meninggal Pak Haji sama adik-adik. Hah? Sama adik-adik udah meninggal. Saya cuma sebatang kara di sini. Orang tua kamu udah meninggal. Ya, keduanya 2024 kemarin. Saudara kamu udah meninggal. Ya, adik saya udah meninggal dua-dua. Nah kamu umur berapa? Saya 39 Pak Haji. Udah pernah kawin apa belum? Bercerai. Udah pernah kawin? Ya. Udah pernah kawin? Belum punya anak. Udah punya anak? Belum. Belum punya anak. Mm-mm. Yang nyerain kamu atau istri kamu nyerain kamu? Karena saya bercerai itu istri berselingkuh Pak Haji. Saya pulang kerja dia lagi berhubungan badan sama teman saya sendiri. Kamu nggak ngeliat? Lihat sendiri dengan Kenapa mata nggak saya. kamu tepokin terus? Ayo lagi. Mama semangat. Lomba aja Mas. Ya Allah.
Kenapa nggak lo semangatin bini lo pas lagi ML, lo semangatin. Udah gitu nanti lo bunuh. Oh iya. Nah bos tahu RDI dari mana? Dari kawan saya Pak Haji. Ngomong apa dia? Ya coba untuk Bogor, Pak Dwi Susanto. Alhamdulillah saya bersyukur buat Pak Haji hari ini saya bisa sampai ke sini. Bersyukur. Ya, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah banget. Gue astagfirullahaladzim. Gue bersyukur, gue astagfirullahaladzim. Lo datang. Enggak lah, ntar gue itu ya gue ajarin ya. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Marzuki dari NTB. Marzuki dari NTB. Nggih. Nusa Tenggara Barat. Nggih. Kabupaten apa? Lombok Barat. Lombok Barat. Lombok Barat, Kecamatan Ampenan. Apa? Kecamatan Ampenan, Kelurahan Kebonsari. Oh iya. Di sana apa kegiatannya? Nggak ada sekarang. Kemarin pernah jual beli mobil tapi udah bangkrut Pak Haji. Bangkrut. Ya. Nah, terus Di Lombok NTB. Lombok Barat di sana tinggal sama siapa aja? sama anak, sama istri. Oh iya. Jadinya saya juga kenal RDAY dari YouTube dan saya coba praktikkan ilmu RDAY. Apa yang udah dipraktekin ilmu RDAY? Pertama saya pernah pertama saya kenal kan dulu mandi apa namanya, pandan jam 00 itu, sama mandi tobat telanjang pernah saya coba. Terus keberhasilannya yang sudah berhasil, pertama saya punya utang di bank itu 100 juta Pak Haji, karena saya lihat dari RDAY pakai celana yang tidak pernah dicuci selama 9 hari itu, saya masukkan ke dalam botol, sampai saat ini masih di dalam kulkas. Setahun ini tidak pernah saya ditagih sama bank. Iya. Itu. Terus kedua, istri saya pernah praktikkan uang, ngajak ngomong uang itu Pak Haji. Sayang, saya sekarang kan masih butuh sama kamu, sekarang saya mau pakai kamu belanja, tolong nanti balik lagi gitu. Kita pakailah belanja uang itu, terus besok paginya ada lagi di dompet itu Pak Haji, uang itu makanya saya yakin harus ke sini gitu. Itu, tapi yang itu istri saya. Dan kemarin saya pernah lagi tidak punya uang sama sekali, saya coba membaca ini, alhamdulillah 999 kali. Nah Bapak kesini sama siapa? Sendirian Pak Haji. Oh iya. Terus ada keponakan saya di HP itu, kamu harus turut patuh apa yang saya ngomong, kamu harus ikut gitu. Saya teleponlah keponakan saya ini. Kalau ke rumah aja paman katanya, saya ke sana. Ada apa paman katanya? Saya butuh uang. Berapa katanya? 5 juta saya bilang gitu. Oh ya ada uang ini, tapi saya mau pakai bayar STNK mobil katanya. Tapi enggak apa-apa sudah. Paman dah pakai, nanti belakangan saya perpanjang STNK katanya. Alhamdulillah saya dikasih uang itu 5 juta Pak Haji. Itu. Nah, saya coba untuk manggil uang pakai centong, tapi kan centong biasa enggak bisa kalau yang itu Pak Haji, belum ada bukti kalau gitu. Mungkin karena saya dengar dari YouTube harus centong yang umur 100 tahun apa katanya, makanya saya coba. Centong tua. Iya. Saya pakai yang kalau itu belum berhasil. Nah, terus yang ketiga mungkin saya pernah ngerubah kilometer listrik Pak Haji. Setahun saya pakai itu yang tadinya bayar 200.000 bisa dirubah menjadi sekitar 100 atau 75. Ketahuan saya sama PLN, dicabut lah itu meterannya, dan saya dikenakan denda 7.500.000. Nggak punya uang, saya pakailah ilmu RDAY gitu. Ilmu yang mana?
Yang alhamdulillah itu saya baca 99 kali malamnya. Karena ada surat panggilan, besok paginya mau berangkat ke PLN, saya baca itu dari rumah sampai di sana. Saya gosok-gosok anunya, mejanya. Iya. Hutang saya hilang-hilang yang ada di sini. Saya kasih lah anu itu, apa namanya, surat panggilan. Dilihat di komputer, enggak ada. Enggak punya utang ini gitu deh di PLN. Enggak jadi saya bayar yang 7,5 juta. Itu kejadian yang sudah saya praktikkan. Walaupun saya minta maaf Pak Haji, saya sudah sebelum kesini saya sudah coba ilmunya Pak Haji gitu. Bapak namanya siapa? Marzuki. Marjuki. Nah, tetapi waktu anu itu Pak Haji, waktu di bank itu saya sempat ngirim sedekah subuh 3 kali sebelum saya ke PLN. Saya lihat di di YouTube ada WA-nya itu, saya pernah ngirim dari WA itu. Pas kejadian mau dipanggil itu saya kirim dulu 3 hari berturut-turut 100. Masuk. Nah, tapi nggak pernah dibalas sama Pak Haji. Mungkin karena terlalu banyak gitu. Saya ke ke PLN. Hutang saya itu di sana di komputer itu nggak ada, nggak ada muncul gitu. Itu Pak Haji, mungkin boleh tadi terangin ya. Ibu siapa namanya? Halo, assalamualaikum. Saya Eva Aristia. Siapa? Eva Aristia. Tinggal di mana? Di Sukabumi, Cianjur Selatan. Oh ya, sehari-hari apa? Sehari-hari ya belum ada kerjaan Pak Haji. Sehari-hari nggak ada kerjaan? Nggak ada. Nah ini tahu RDI dari mana? Dari YouTube Pak Haji. Apa yang tertarik dari YouTube? Dari YouTube mau ini apa sih? Mau usaha sih Pak Haji rencananya. Mau usaha apa? Bikin ya jajanan anak-anak aja gitu. Udah ada modalnya belum? Belum Pak Haji. Oh iya. Iya. Berarti sama kayak Bapak. Jadi gini Pak, tadi saya udah nerangin nih sama Bapak bertiga. Saya udah nerangin sama Ibu tadi. Intinya kuncinya satu. Bapak mesti tanam dulu keyakinannya yang kuat. Pasti hajat saya cair. Pasti 10 miliar cair. Pasti 10 miliar cair. Pasti 10 miliar cair. Itu dulu. Kalau Bapak enggak bisa. Apa? Setiap hari Pak, tiap hari. Ya Pak? Iya, habis sholat. Bapak yang bertiga sama Ibu tadi satu, ada pertanyaan nggak nih? Ini kebetulan ada yang privat lagi nih satu. Ada nggak pertanyaan lagi Bapak bertiga sebelum saya tutup? Saya mau nanya Pak Haji. Jadi saya kesini ini kan berseberangan dengan istri itu. Jadi istri kurang paham gitu kan. Jangan Pak, jangan takut. Bapak jalan sendiri karena istri saya juga nggak sepaham sama saya. Tapi saya jalanin. Setelah saya berhasil, istri saya sepaham. Udah tenang aja. Bapak buktiin dulu cair 10 miliar. Amin. Ya, nanti istri kasih. Ya. Gitu. Nanti istri itu kalau ada duitnya, abang sayang. Iya. Hah? Nah ya, tuh pengalaman dia tuh. Akhirnya dia yang ditendang. Buktinya saya ditendang dulu. Iya. Tenang aja bos, udah praktekin aja dulu. Jangan. Ya, makasih, saya nggak sepaham. Istri saya belum jalanin, nggak apa-apa. Yuk. Baik, terima kasih untuk sekian kalinya Pak Haji. Saya akan meminta Pak Ustadz mungkin nanti teknisnya gimana ya, teknis apakah dibaca yang tadi itu atau enggak dibaca, dipraktekin. Oh, dipraktekin. Surat Al-Muzammil nggak dibaca, dipraktekin. Surat Fatir nggak dibaca, dipraktekin. Kalau dibaca diamalin dong. Iya. Janganlah kelamaan lo, percuma. Coba ya, mohon. Oh iya. Apa? Jadi maksudnya saya nyampaikan ayat tadi
itu untuk dibaca dalam arti untuk menambah keyakinan, bukan untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan wirid. Kan ada bacaan tuh Yasin. Bukan untuk wirid. Enggak. Tapi dibaca, oh iya ya, benar. Ini ada dasarnya. Ada dasarnya ini, berarti saya bisa seperti ini, saya yakin seperti ini. Iya. Gitu ya. Jadi yakin. Kalau di situ ada tulisan artinya bangun 1/2 malam. Ya berarti Bapak mesti bangun ini 1/2 malam. Habis bangun senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Bapak harus baca Quran. Kalau suratnya jangan dibaca lagi. Enggak. Sekali aja yang penting Bapak tahu dasarnya. Amalin deh. Tafsirnya apa gitu ya? Iya. Biar cepet, Pak. Iya, biar. Saya maunya tahun ini harus terkabul dan cair 10 miliar. Kalau bisa. Iya. Kalau bisa bulan ini gitu. Boleh. Kalau bisa itu. Boleh. Kan harus yakin. Iya. Harus aku yakin kan. Kalau Iya. bisa harus bisa mengalahkan segalanya keyakinan itu. Bisa. Allah kun fayakun kan bisa. Iya. Oke. Terima kasih Haji. Yo. Nuhun. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada pertanyaan lagi nih sebelum saya tutup. Ya, saya kan selama ini udah diajarin sama Pak Haji ya, praktek itu. Yang sampai sekarang kan itu rumah saya itu kan belum laku. Apa ada cara lain gitu Pak? Tadi caranya Bapak ajak ngomong dulu rumahnya. Oh udah. Iya Itu terus. Kan? Oh terus ya. Iya. Mungkin itu rumahnya kan nggak mau dilepas karena dia masih cocok sama Bapak. Bapak berupaya terus Pak. Banyak anak kecil yang kalau nggak ditetein nangis. Iya. Ibunya pakai minyak kayu putih, pentilnya gagal. Pentilnya pakai brotowali gagal. Iya. Gimana caranya Pak? Praktekin terus. Bapak juga begitu, ajak ngomong. Iya. Bapak ajak ngomong pelan-pelan. Bapak ajak ngomong, pasti laku, nggak mungkin nggak Pak. Pasti laku. Kan ada tamu RDI, Pak Haji, rumah saya kok nggak laku-laku. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Semua hajat kita pasti Allah kabulin. Kenapa hajat gue lemot? Lo introspeksi dulu, coba. Nah dia introspeksi, oh dia nggak pernah sedekah subuh, bos. Coba lo terangin hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi. Ada yang selalu ditekankan Pak Haji itu apa? Sedekah subuh jangan bolong seberapapun. Jadi dalam keadaan yang sedekah 10 juta ada apa enggak tuh tadi? Dalam keadaan lapang maupun sempit. Lapang ya lapang, sempit dipaksa seberapapun subuh sedekah. Karena kata Nabi setiap ini datang 2 malaikat. Setiap pagi datang 2 malaikat. Malaikat yang satu doanya beda. Doanya mendoakan orang yang sedekah. Allah berikanlah ganti yang berlipat ganda kepada orang yang ahli sedekah ini. Sedekah pagi subuh. Yang satunya bukan, malaikat yang satunya lagi nih. Bukan malaikat yang ini yang mendoakan, tapi malaikat yang satunya datang bikin hancur kepada orang yang tidak bersedekah, yang gigir, lenyapkan, habiskan harta orang yang bangkrutin, harta orang yang tidak bersedekah, yang pelit bersedekah. Makanya RDI maksain sedekah subuh wajib, paksain sedekah Jumat barokah wajib, paksain sholat badiah qobliyah wajib, paksain sholat tobat wajib. Kita maksain aja biar cepat terkabul bulan ini atau paling lama tahun ini. Iya. Iya. Yang paling banjur sama anak yatim. Karena kan anak yatim anak yang dicintai Nabi. Paksain anak yatim kalau nggak ada numpangnya di sini. Yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Ya sebenarnya sih makannya sehari sekali aja, nggak usah makan 3 kali. Ya kan yang 2 kalinya buat sedekah. Iya. Ada satu. Ya. Gitu. Oke? Iya. Paksain ya. Iya Pak. Oke, Ibu, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada Pak, satu aja Pak Haji. Apa?
minta doanya dan nggak mungkin gue doain lo, saudara bukan temen bukan, lo langsung berdoa langsung ke Allah aja. Ngapain bebanin kita gue? Caranya Pak Haji biar dapat punya rumah lah. Ya lo langsung berdoa ke Allah, nanti anak yatim ngaminin. Amin. Kalau lo minta doa sama gue nggak mungkin beban buat gue. Mendingan gue doain anak bini gue. Caranya gimana Pak Haji? Lo langsung ke Allah, nanti anak yatim amin. Doanya pesawat, amin anak yatim roket, tush gitu. Oke? Oke. Amin. Gue tutup, Ibu J, tanya dulu nih Ibu yang mana gabung sama yang itu apa gimana? Coba Ibu ikut UJ dulu ke informasi. Yuk, gue tutup dulu ya Pak, nggak apa-apa ya, Pak. Soalnya udah malam ya. Sip. Makasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum. Yuk.